Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang bisa disebut sebagai ahli syukur apabila yang pertama dia meyakini bahwa nikmat yang ada pada dirinya adalah datang dari Allah. Kemudian yang kedua, lisannya selalu basah mengucapkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, setiap kali dia mendapat nikmat. Yang ketiga, kemudian dia gunakan nikmat itu dalam rangka semakin mendekatkan dirinya atau meningkatkan takwanya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, salah satu di antara 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini adalah 12 bulan yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian Allah berikan kepada 4 bulan ini kehormatan, kesucian dan kemuliaan. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jagalah diri kalian, jangan sampai menggampangkan diri melakukan perbuatan dosa maksiat pada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah ini, yaitu Zulqa'dah yang sekarang kita ada di dalamnya, kemudian Zulhijjah bulan selanjutnya, kemudian Muharram bulan selanjutnya lagi. Maka 3 bulan berturut-turut kita dituntut untuk bisa menjaga diri kita supaya tidak mudah, tidak gampang terjerumus pada perbuatan dosa. Dan yang satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil perkataan Imam Qatadah bahwasanya perbuatan dosa yang dilakukan pada 4 bulan yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka dosanya bernilai besar.
maka seorang hamba hendaknya bisa mengerem diri, tidak mudah mengikuti hawa nafsunya di dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara perbuatan dosa dan maksiat, maka di sana ada dosa dan maksiat yang bisa membinasakan pelakunya, bahkan bisa menghapuskan pahala-pahala amal kebaikannya, yaitu dosa atau maksiat yang dilakukan dalam kondisi sepi sendiri. Waliyadzubillah. Al-Imam Sahnun rahimahullahu ta'ala mengatakan, iyyaka an takuna aduwan lil iblis fil alaniyah wa takuna sadiqan lahu fis sir. Jadi betapa banyak orang nampak secara zahirnya di hadapan publik, di depan mata manusia, dia itu orang yang soleh. Bahkan orang mengira dia ini, masya Allah, kekasih Allah. Dia adalah orang yang memusuhi setan dan iblis. Tetapi itu yang nampak di depan mata manusia. Ternyata ketika dia dalam keadaan sepi menyendiri, justru dia menjadi teman setia kekasihnya iblis dan setan. Waliyadzubillah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, dzunubul khalawat aslul intikasat. Dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan sepi sendiri, menyangka tidak ada yang melihatnya, maka dosa-dosa yang seperti ini hanyalah bom waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia oleh sebab perbuatan dosa yang dilakukan dalam keadaan sepi sendiri. Maka berhati-hatilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan-bulan yang dihormati disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat Sauban, Anis Sauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsal jibali tihama bidon fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh aku benar-benar mengetahui kelak akan ada segolongan dari umatku datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala kebaikan yang begitu banyak besar sampai diibaratkan oleh Nabi seperti gunung Tihamah yang besar. Masya Allah. Tetapi kemudian Allah jadikan pahala-pahala itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak membawa manfaat apa-apa bagi pemiliknya. Kemudian Sauban berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana ya Rasulullah, ala nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, terangkan kepada kami, jelaskan kepada kami siapa orang itu, siapa golongan itu, supaya kami tidak termasuk seperti mereka. Kata Nabi SAW, innahum min jaldatikum antum. Sesungguhnya mereka adalah dari kalangan kalian, kaum muslimin. Ta'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka orang yang rajin ibadah, sampai rajinnya mereka juga ahli tahajud. Masya Allah. Walakin kata Nabi SAW, idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi mereka adalah orang-orang setiap kali dalam kondisi sepi, kondisi sendiri, dia menjadikan kondisi itu sebagai kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjang larangan Allah. Dia terjang apa yang Allah haramkan. Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahaya sekali ketika kita melakukan perbuatan dosa di saat kondisi sepi sendiri, di saat kita menyangka tidak ada mata yang melihat kita, di saat kita mengira tidak ada CCTV. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, menyaksikan, mengawasi kita. Di manakah rasa malu kita kepada Allah? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala pernah menangis
Datang seseorang kepada Imam Ahmad. Kemudian dia berkata, "Ya Imam, ma ra'yuka fi hadha syi'r?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu terhadap syair ini? Kata Imam Ahmad, "Ayu syi'r dah?" Syair yang seperti apa? Kemudian orang ini membacakan syairnya. "Idza qala li rabbi amastahyaita ta'sini tufid dzanba an khalqi wa bil isyani ta'tini." Tiba-tiba Imam Ahmad menangis seperti tangisan anak kecil. Sampai-sampai para muridnya berkata, "Yahlikul imam bibukai." Bisa-bisa Imam Ahmad ini mati oleh sebab tangisannya. Apa arti daripada syair itu? Idza qala li rabbi amastahyaita ta'sini. Apabila nanti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajakku diskusi, "Wahai hambaku, tidakkah engkau malu bermaksiat kepadaku? Tukhfid dzanba an khalqi wa bil isyani ta'tini." Engkau bersembunyi, merahasia di dalam perbuatan dosa, menyangka tidak ada mata yang melihatmu. Justru disitulah engkau sedang mendurhakai dan bermaksiat kepada. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam syair yang lain, syair yang begitu indah. Idza ma khalauta dahra yauman fala taqul khalautu. Apabila engkau menjumpai suatu waktu engkau dalam keadaan sepi sendiri, maka jangan pernah mengatakan khalautu. Akhirnya aku sedang dalam kesepian. Jangan sampai kemudian itu dijadikan kesempatan untuk bermaksiat dan berbuat dosa. Walakin kul alayya raqibu. Tetapi katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasiku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 108, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Mereka orang-orang yang suka berbuat dosa dalam keadaan sepi sendiri. Mereka bersembunyi dari pandangan mata manusia, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka tidak bisa bersembunyi dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka di saat mereka menyepi sendiri, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu apa yang mereka kerjakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah daripada CCTV, lebih rendah daripada pandangan mata manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha meliputi segala apa yang kita kerjakan. Maka hendaknya hal ini selalu terpatri dalam diri kita, supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya tingkatan di dalam agama ini ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam saja tidak cukup menjadikan kita sebagai hamba yang derajatnya tinggi. Harus naik tingkat lagi, yaitu iman. Ini tingkatan yang pertengahan, yang kedua. Tidak cukup sampai di situ, kita berusaha untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada iman, yaitu ihsan. Yang mana kita selalu merasa tindakan perbuatan kita selalu diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahmatullah subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya hendaknya setiap kita bisa menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apalagi dosa dan maksiat yang dilakukan dalam kondisi sepi atau sendiri, karena hal itu bisa membinasakan pelakunya. Tinggal menunggu bom waktu saja, Allah akan hinakan dia, Allah akan hancurkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadzubillah. Maka barang siapa di antara kita yang pernah melakukan perbuatan dosa seperti itu, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita terus-menerus melakukan perbuatan dosa yang semacam itu. Karena khawatir ketika kita melakukan dosa semacam itu, tiba-tiba kemudian Allah singkap semuanya. Akhirnya yang tadinya kita bersembunyi dari pandangan mata manusia, akhirnya Allah singkap semuanya dan kita menjadi hina akhirnya di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib akan menyampaikan sedikit kisah tentang Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab pernah menjumpai seorang rakyat biasa, tetapi dia memiliki ihsan di dalam dirinya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab termasuk seorang pimpinan negara. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau adalah orang yang karakternya itu suka belusukan. Di saat manusia, rakyatnya semua tertidur, Umar bin Khattab bangun untuk mengecek kondisi rakyatnya, menyusuri kota Madinah sampai pelosok-pelosok, dan beliau tidak ditemani oleh prajurit-prajuritnya, hanya ditemani oleh satu orang, yaitu Aslam, seorang pelayan atau pembantunya. Berdua berjalan menyusuri kota Madinah sampai ke pelosok-pelosok. Dan Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat tegas di dalam masalah perdagangan. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab, yang berjualan di pasar adalah orang-orang yang ahli fikih perdagangan. Yang tidak ahli fikih dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat terkenal, la yabi' fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang ahli fikih dalam perdagangan. Yang tidak ahli fikih diajarkan dulu. Dan di antara kebijakan beliau juga, beliau pernah mengatakan, la tasubu al-laban bil ma. Janganlah kalian wahai para penjual susu mencampur susu dengan air. Fatagushu al-muslimin, akhirnya kalian berbuat tipu daya kepada kaum muslimin. Wa man fa'ala dzalika fa'alaihi qabun syadid min amiril mu'minin. Siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari Umar bin Khattab. Masya Allah. Dan ini adalah kebijakan Umar bin Khattab yang sangat bagus sekali untuk pasar. Kita kembali di waktu malam, Umar bin Khattab dan Aslam menyusuri kota Madinah sampai ke pelosok-pelosok. Ketika keduanya merasa lelah, Umar bin Khattab bersandar di sebuah dinding rumah. Qadarullah, Allah menakdirkan tidak sengaja Umar bin Khattab mendengar percakapan penghuni rumah antara ibu dan putrinya. Kata si ibu, "Yabnati, ukhluti al-laban bil ma." Campur susu dengan air. Kata anaknya, "Ya Ummah, wahai ibuku, tidakkah engkau mendengar kebijakan yang telah berlaku, yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab? Kita tidak boleh mencampur susu dengan air. Kita akan menipu kaum muslimin." Kata ibunya, "Umar la yarona." Umar tidak melihat kita saat ini. Santai saja, campur saja. Tapi kata anaknya, dan namanya adalah Ummu Umarah, nama putrinya Ummu Ammarah. Kata dia, "Ya Ummah, na'am, Umar amiruna la yarona, walakin Rabbu Umar yarona."
Umar memang tidak melihat kita, wahai ibu, tetapi Tuhannya Umar, Allah, dia melihat kita, mengawasi kita. Jika kita campur susu ini dengan air, ya Umar tidak melihat kita saat ini, tetapi Tuhannya Umar selalu mengawasi kita. Masya Allah, Umar langsung terperanjat, yang bersender di dinding rumah dua orang ini, dan langsung menyuruh Aslam hadid al-babil alamah, wahai Aslam, tandai rumah ini, tandai rumah ini. Sampai kemudian besok paginya Umar bin Khattab mengumpulkan putra-putranya. Man minkum lam yatazawwaj, siapa di antara kalian yang belum menikah? Kata Umar, lau kanat li haraka ila nisa ma sabaqani ila zawaj minkum. Kalau sekiranya aku ada keinginan untuk menikah, tidak ada yang mendahuluiku untuk menikah wanita itu, tidak akan ada orang yang mendahuluiku untuk menikahi wanita itu. Tetapi karena Umar sekarang menjadi khalifah, sibuk mengurusi negara, maka Umar tidak terpikirkan untuk menikah lagi waktu itu. Akhirnya ditawarkan kepada anak-anaknya. Abdullah berkata, ya abi li zaujah, wahai bapakku, aku sudah punya istri. Abdurrahman berkata, wahai bapakku, aku sudah punya istri. Tinggallah putranya yang bernama Asim. Ya abatah, laisa li zaujah fazawizniha, wahai bapakku, aku belum punya istri, nikahkanlah aku dengannya. Masya Allah. Kemudian tercatat dengan tinta emas, anak keturunan yang lahir dari seorang wanita yang luar biasa keimanannya kepada Allah, rasa takutnya, sifat pengawasannya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian wanita ini yang bernama Ummu Ammarah dinikahkan oleh Umar bin Khattab dengan putranya yang bernama Asim. Kemudian lahirlah dari keturunan ini seorang anak yang soleh, yang adil, yang pernah memimpin umat Islam 2 tahun dengan keadilan, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Masya Allah. Bahkan sebagian ulama memasukkan Umar ibn Abdul Aziz karena saking adilnya, memasukkan beliau termasuk ke dalam khulafatu ar-rasyidin. Disejajarkan, dideretkan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, karena luar biasa keadilannya. Inilah hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah meremehkan amalan kecil rasa takut kita, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi dari rasa takut kita itulah kepada Allah, kemudian bisa melahirkan anak cucu yang soleh solihah, yang bisa memimpin negeri dan memenuhinya dengan keadilan. Itulah contoh yang dicatat dengan tinta emas. Umar bin Khattab menikahkan putranya yang bernama Asim dengan seorang wanita yang bernama Ummu Ammarah, yang memiliki sifat rasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah, yang lalu kemudian Allah anugerahkan kepada mereka anak keturunan yang soleh, yaitu Umar ibn Abdul Aziz, yang kemudian bisa memenuhi isi bumi dengan keadilan, meskipun itu hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Karena kemudian Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah Subhanahu, Umar bin Abdul Aziz diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian menjadikan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih rendah daripada CCTV, lebih rendah daripada pandangan manusia. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan sepi sendiri, kita justru menjadikannya kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya Nabi SAW bersabda, menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah berikan naungannya kepada orang ini. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Karakter hamba Allah yang soleh adalah dia yang ketika dalam keadaan sepi sendiri, bukan digunakan untuk maksiat kepada Allah,
justru digunakannya untuk berzikir mengingat Allah, yang kemudian sampai air matanya menangis membasahi pipinya. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperlakukan begitu istimewa kelak di hari kiamat, di saat semua orang merasa kepanasan, dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang merasa takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya, tidak mudah menggampangkan diri berbuat dosa dan maksiat, maka kata Allah baginya adalah surga ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.